Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang mulia ini kita meningkatkan keimanan kita, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang terbaik menuju kehidupan akhirat adalah ketakwaan. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi kita dengan menciptakan kita langit, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang tentunya umur ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengakhirkan seseorang yang telah tiba ajalnya. Umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita isi dengan amalan. I'malu salihan, untuk kita isi dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kemudian memberikan kita umur yang tentunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengisi umur tersebut dengan amal-amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba.
tidak akan bergeser kaki kedua atau kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanyakan kepadanya 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya di mana dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta itu dan di mana dibelanjakan. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya apa yang telah diamalkan. Ma'asyiral muslimin, ajal atau umur manusia tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dipercepat maupun diakhirkan. Maka ketika kita mengetahui bahwa umur ini akan dimintai pertanggungjawaban, maka hendaknya kita mengisi umur kita, waktu-waktu kita dengan ketaatan, dengan amal soleh. Hari-hari kita, waktu-waktu yang kita lalui, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang mengisi waktunya dengan ketaatan, dan merugilah orang-orang yang mengisi waktu dan umurnya dengan kemaksiatan. Mahasyiral muslimin rahimakumullah, kita mengisi dengan amal soleh. Amal soleh adalah amal atau ketaatan yang di dalamnya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Siapa mereka? Akhlasu, atau amal yang bagaimana? Amal yang paling ikhlas dan amal yang paling sesuai dengan contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita jadikan dalam thalabul ilmi kita betul-betul dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi mereka yang menuntut ilmu dengan pahala yang besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mari dalam aktivitas kita, dalam belajar kita, dalam thalabul ilmi kita, dalam salat kita, dalam sedekah kita, dan dalam seluruh ibadah kita, betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika niat-niat yang lain, hal-hal yang sifatnya material atau duniawi yang bisa merusak niat kita tersebut, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah kalian diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan di dalam ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam seluruh aktivitas kita, kita teringat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika beliau meriwayatkan hadis ini, menyampaikan hadis ini, beliau pingsan, disebutkan dalam riwayat sampai 3 kali. Tentang 3 orang, ya, inna awwala man tusa'aru bihimun nar. 3 orang yang pertama kali dibakar oleh api neraka, disentuh oleh api neraka. Di antaranya seorang yang alim, seorang yang berilmu dalam sebuah
lafaz disebutkan seorang qari, seorang yang alim, yang pandai membaca Al-Quran, tapi hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang alim. Seorang yang berinfak fisabilillah hanya ingin dikatakan, orang yang rajin menyumbang hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Dan yang ketiga adalah seorang yang mujahid fisabilillah, hanya ingin dikatakan sebagai pahlawan atau pemberani. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beramal kemudian berusaha untuk mengikhlaskan amal kita dan menyesuaikan dengan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dan mutaba'ah adalah syurut min qabulil amal, atau syarat diterimanya amal tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah memberikan kita umur, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita, jangan sia-siakan. Pergunakan waktu-waktu kita untuk ketaatan kepada Allah. Karena ajal itu bisa saja menghampiri kita kapan saja. Kita tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang menjemput kita. Sehingga orang-orang yang waktunya begitu banyak kemudian dihabiskan bukan dalam ketaatan, dia akan merugi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal salih, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, mereka yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikhlaskan amal-amal kita. Kita sesuaikan dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar amal yang ikhlas, yang sesuai dengan contoh Nabi tersebut, membawa kita, mengantarkan kita kepada husnul khotimah, mengantarkan kita kepada istiqamah hingga ajal menjemput kita. Karena realitas kehidupan saat ini membuktikan begitu banyak zahiratul intikas, realitas yang kita dapati orang-orang yang berbalik dari iman menjadi kufur, dari hidayah menjadi kekufuran. Bahkan tidak sedikit di antara manusia yang dibalikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari iman, bahkan merasa bangga keluar dari keimanannya tersebut, wal iyadzubillah. Maka amal yang ikhlas, amal yang mutaba'atul rasul, sesuai dengan contoh Rasulullah, al-a'mal as-salihat, bisa menjaga diri kita, bisa mengantarkan kita kepada akhir hayat kita tetap dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'at. Diajarkan doa untuk kita istiqamah, untuk kita bisa mengisi waktu kita, mengisi umur kita dengan ketaatan. Maka bersyukurlah bagi adinda-adinda kita, bagi anak-anak kita yang sejak kecil terbina dalam ketaatan, tumbuh dan berkembang dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam talabul ilmi, dalam salat, dalam qiraatul Quran, tumbuh dan berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan menjadi kelompok sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhill. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda
yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya umur tersebut untuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan, karena sesungguhnya perjalanan kehidupan akhirat itu cukup panjang, perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang membutuhkan bekal yang banyak. Jangankan kita, seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ajal sudah mendekati beliau, ketika beliau di sakarat, beliau ditanya, beliau menangis. Kemudian ditanya oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan dikatakan, wahai Abu Hurairah, engkau adalah sahabat Nabi, engkau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, engkau adalah sahabat Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Likillatiz zat wa bu'dil masafah. Saya menangis karena sedikitnya bekal dan panjangnya perjalanan, jauhnya perjalanan yang akan ditempuh. Bukan sehari, 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan. Bayangkan, 1 hari dalam hitungan Allah, wa yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Perjalanan yang panjang yang akan ditempuh oleh manusia setelah kehidupan dunia ini, yang membutuhkan bekal yang tidak sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari mengisi diri kita, mengisi umur kita, bagaimana menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, rajin beramal saleh, bahkan berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mari berlomba-lomba untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk diri kita. Kenapa? Karena ada 1 hari nanti yang sama sekali tidak bermanfaat. Anak, keluarga, istri, suami, semuanya masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa banihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Di akhirat nanti ada orang-orang yang lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani, ya Allah, selamatkan aku dari siksa ini, ambil anak saya, ambil istri saya, dan orang-orang yang selama ini di dunia menjadi keluarganya. Ada 1 hari yang tidak bisa lagi ditolong oleh orang lain, semua bertanggung jawab dengan amal-amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kami wariskan kitab itu kepada hamba-hambaku yang kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim li nafsihi. Zalim li nafsi ini banyak tafsirannya. Di antaranya adalah orang yang jatuh pada dosa. Wa muqtasid, muqtasid orang yang tidak jatuh dosa tapi hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka adalah orang yang sabiqun bil khairat. Siapa mereka? Salah satu maknanya, mereka adalah orang-orang yang selain mengerjakan yang wajib, dia juga mengerjakan yang sunnah dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memberikan semangat kita, idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdausal a'la fa innaha a'lal jannati wa awsatuha. Kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah yang paling tinggi dan yang paling nikmat. Namun
Semuanya itu tidak bisa kita wujudkan kecuali kita beramal di dunia, memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah dan mempertahankannya. Jangan sampai intikas, jangan sampai berbalik di akhir umur kita. Kita ingin di akhir kehidupan kita tetap bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini yakin dan sungguh-sungguh. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Namun bagaimana kita bisa mengucapkan itu? Itulah dengan a'malus salihat, dengan amal salih yang ikhlas dan mutabaah sebagaimana sesuai dengan contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal adalah dua hal yang sangat berkaitan. Iman akan naik ketika amal naik, dan sebagai pertanda iman naik adalah ciri-cirinya amal kita semakin baik. Ada seorang ulama yang jika dikatakan besok hari kiamat dia sudah tidak bisa menambah lagi kebaikan. Kenapa? Karena seluruh waktunya sudah terisi dengan kebaikan. Kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah memotivasi kita untuk beramal. Nabi SAW mengatakan yang maknanya bahwa jika besok kiamat dan di tangan kalian ada satu benih, maka tanamlah benih itu. Apa tujuannya? Beramal. Beramal karena sekecil apapun kebaikan kita yang kita ikhlaskan karena Allah akan menjadi amalan yang besar. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang besar tusaghiruhun niyah, dia menjadi kecil nilainya, bahkan bisa menjadi bahaya ketika niatnya tidak benar. Bagi para adik-adik kami yang kuliah di Stiba, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Untuk mengangkat kebodohan, kita belajar untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain yang insya Allah bermanfaat. Ikhlaskan niat, mudah-mudahan Allah mudahkan. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sekecil apapun kebaikan yang kita bisa tanam, jangan sia-siakan. Kita bayangkan ketika keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa mizan timbangan Allah itu lahu kifatan, ada dua neraca. Kita bisa bayangkan kalau dalam kondisi neraca ini sama antara berat amalan kebaikan dengan keburukan seimbang, kemudian masih ada satu mungkin 1 gram 2 gram yang bisa memberatkan amalan kita, akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia orang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum. Orang-orang yang ringan kebaikannya dan lebih berat keburukannya, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kita sia-siakan untuk berbuat baik, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun bertemu teman, bertemu saudara dengan wajah yang menyenangkan, dengan senyum, mengangkat barang, menuangkan air minum kepada saudaranya, membersihkan duri atau menyingkirkan duri yang ada di jalan, senyum, kemudian memberikan sedekah berapa rupiah, apa saja yang dia maslahat untuk amal kita, kebaikan kita fi dunya wal akhirah, bukan hanya sebatas kepada manusia, kepada binatang pun kita dianjurkan untuk memiliki perhatian. Bukankah kita pernah mendengar
Ya, pernah mendengar hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan seorang yang ahli maksiat, dia berbuat maksiat, namun gara-gara seekor anjing yang kehausan, kemudian seorang wanita itu memberikan minum kepada anjing tersebut, Allah berterima kasih dan Allah ampuni dosanya. Namun sebaliknya, ada riwayat yang menyebutkan seorang wanita yang masuk ke neraka gara-gara seekor kucing, karena dia kurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati, ya, kelaparan. Ini satu gambaran bagaimana setiap muslim, seorang murid yang menghargai guru, memuliakan orang-orang yang lebih tua dari kita. Jadikan itu sebagai bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak kebaikan-kebaikan itu. Bahkan masalah sedekah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kepada api neraka meskipun dengan satu biji kurma atau setengahnya saja. Subhanallah, kebaikan sangat kita butuhkan ketika kita nanti di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi kulli makan fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر